Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian perarakan masuk dari Puji Syukur 530. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah ketiga, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Minggu Paskah ketiga ini biasa disebut Misericordias Domini, atau kasih setia Tuhan, yang ditampakkan dalam diri dua orang murid Emmaus yang mau pulang ke Emmaus, kampung halamannya. Perjalanan kekecewaan dan keputusasaan itu diubah menjadi perjalanan yang menampakkan kasih setia Tuhan bagi dua murid itu. Saat mereka menerima roti yang dipecah-pecah oleh Yesus, terbukalah mata mereka akan Yesus yang hadir di tengah-tengahnya. Dan saat ini kita ambil bagian dalam pemecahan roti dalam perjamuannya pada kesempatan ini. Semoga diringankanlah beban-beban hidup kita oleh kasih setia Tuhan yang kita rayakan pada hari ini. Hanya persoalannya ialah apakah kita mau dan ingin membuka hati kita, menyadari kehadiran Tuhan dalam seluruh peristiwa kehidupan, terlebih pada saat peristiwa kehidupan itu sungguh sangat mengecewakan bagi kita secara manusiawi. Untuk itu mari saudara-saudari, kita hening sejenak merenungkan di depan Tuhan pada saat kita mengalami kekecewaan yang luar biasa secara manusiawi. Apakah kita masih mampu bangkit untuk melihat kebaikan Tuhan yang boleh kita alami, terlebih diteguhkan oleh sabdanya, dan secara khusus diteguhkan setiap kali kita mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi menyambut tubuhnya sendiri. Kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang mohon doa dari kita pada kesempatan ini, utamanya saudara-saudari kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, yaitu Bapak Antoni Halim yang berencana untuk pergi berobat, pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian saudari kita Audrey Tinus
dan juga Christian Tamrin, serta saudara-saudari kita yang juga sementara dirawat di rumah sakit. Bahkan kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya anggota gereja kita yang berpulang 2 hari yang lalu, Bapak Matius Didimus. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Yang bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu, serta senantiasa bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam Ekaristi Kudus. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mengangkat seseorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya, tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat."
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sehari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka, lalu langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini, saya memaparkan kepada kita isi ringkasnya. Yang pertama dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Setelah peristiwa salib, para murid merasa kecewa. Harapan mereka putus. Masa depan mereka sepertinya hilang sama sekali. Peristiwa salib ini dianggap sebagai peristiwa kegagalan. Setelah peristiwa kebangkitan, para murid berbalik. Tanda-tanda karya Kristus menumbuhkan pengharapan besar dan peristiwa kebangkitan menjadi titik pijak perutusan mereka untuk mewartakan Kristus. Itu dalam bacaan pertama. Sementara dalam bacaan kedua, surat pertama Rasul Petrus, di mana peristiwa kebangkitan adalah peristiwa yang mengubah hidup para murid. Peristiwa kebangkitan adalah peristiwa penuh pengharapan karena akan membawa manusia kepada kepenuhan hidup. Hidup yang telah tertebus. Oleh karena itu, kita pun dituntut untuk hidup seperti layaknya orang yang telah ditebus, yaitu tunduk sepenuhnya kepada Kristus. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil, para murid kecewa karena kegagalan salib itu. Dan itulah cerita pengalaman dari kedua murid Emmaus ini, dan itu sedikit yang akan kita coba lihat pada kesempatan ini. Dari ketiga bacaan lalu kita diajak untuk sampai pada sebuah peristiwa-peristiwa kehidupan. Setiap kali kita menghadapi peristiwa kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya hal itu sungguh menjadi peristiwa yang meneguhkan dan menguatkan bagi kita, apapun bentuknya dan bagaimanapun itu, maka kita harus punya waktu dan kesempatan
untuk sungguh hening. Hening di hadapan Tuhan untuk merenungkan peristiwa itu, kenapa hal itu terjadi. Dari pengalaman yang dialami oleh murid Emmaus, maka di sana kita bisa melihat apakah dalam seluruh situasi kehidupan kita, terlebih pada saat situasi yang paling berat dan paling mengecewakan, kita merasakan bahwa Allah, Yesus tetap berjalan bersama dengan aku. Dan dengan demikian, dalam kesadaran itulah kita dimampukan untuk mengenalnya. Dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara terkasih, langkah kaki itu terasa berat. Jalan menuju ke Emmaus seolah lebih panjang daripada biasanya. Bukan karena jaraknya bertambah Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi karena hati yang hancur, di mana pengharapan dua murid, aku kira dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Itulah pengharapan mereka. Suara Kleofas ini lirih, hampir tenggelam dalam desa nafas yang putus-putus, tidak berdaya sama sekali. Segala harapan seakan terkubur bersama dengan dia, yaitu salib itu sendiri. Bukan hanya membunuh Yesus, tetapi juga mimpi, keyakinan, dan masa depan. Lalu seseorang berjalan di samping mereka, tidak menoleh, tidak mencolokkan diri, tidak memegahkan diri, tetapi dia dengan suara lembut. Dia tidak memaksakan sesuatu kepadanya, dia hanya hadir saja. Lalu dia bertanya, apakah yang kamu percakapkan? Tanyanya kepada mereka. Mereka berhenti dan heran. Apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini? Yesus membiarkan, ia mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi. Ia membiarkan luka hati itu mengalir keluar dalam kata-kata, dan kemudian ia mulai berbicara. Membiarkan kita berada pada situasi di mana situasi itu sangat menyakitkan dalam seluruh kehidupan. Dan kita bawa kepada Tuhan, kita hening di hadapan Allah, di depan sakramen Maha Kudus mungkin, di depan patung Bunda Maria, di depan salib. Bagi saya, dalam situasi yang paling berat dan paling sulit, salib adalah tempat untuk saya datang, hening sejenak di hadapannya, merenungkan salib kehidupan itu, dan membawa di dalam hati yang paling dalam. Akhirnya kita bisa menemukan satu titik di mana kita berada pada satu titik terendah kehidupan yang membuat hati ini menjadi kecewa. Lalu akhirnya mereka berhenti heran. Dalam keheranan itulah Yesus mendengarkan apa yang menjadi kekecewaannya. Bukan dengan mujizat, bukan dengan kuasa yang mengguncang, hanya dengan firman. Ia membuka mata mereka dengan kitab suci. Ia menjahit kembali keping-kepingan harapan yang tercerai-tercecer selama kekecewaan. Ia menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan jalan untuk menuju kepada kesuksesan. Ada sesuatu yang berubah, bukan situasinya. Jalan itu tetap sama, tetapi hati mulai menyala. Dengan mengatakan, bukankah ia berbicara dengan kita di tengah jalan, lalu hati kita berkobar-kobar. Itulah yang mereka rasakan dalam hati. Namun mereka masih belum mengenalinya sampai senja tiba. Memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
bahwa perjalanan di dalam dunia ini memiliki keterbatasan. Ada saatnya pagi, ada saatnya sore dan malam. Dan pada saat itulah kita diajak untuk merenungkan perjalanan hidup kita. Kita diajak untuk singgah sejenak, duduk bersama dengan Yesus untuk merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang hari itu. Saya selalu mengatakan untuk bisa membuat hari itu menjadi hari yang baru bagi kita, kalau mampu dan bisa untuk hening sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan perjalanan hidup kita, lalu kita mempersembahkannya kepada Tuhan, kita mulai mereview kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang hari itu. Pada saat kita bangun membuka mata kita pertama, keluar dari tempat tidur, lalu apa yang pertama kita buat dalam seluruh kehidupan. Demikian perjalanan kita sepanjang hari itu sehingga boleh berlalu. Kalau kita bangun jam 5 pagi mungkin atau ada jam 4. Ada orang tua, ada ibu yang bangun jam 4 pagi menyiapkan segala-galanya untuk keluarga, untuk anak dan semua saja. Dan dengan demikian itu tidak terasa terus-menerus mengalir karena dilaksanakan dalam kasih dan kesetiaan. Demikian pada mulai malam hari, waktunya untuk beristirahat dan hening sejenak. Kesempatan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, apakah kita gunakan untuk boleh merenungkan perjalanan hidup kita? Dan lebih baik lagi kalau bukan hanya kita saja, tetapi seluruh keluarga, anak-anak, suami, kita berkumpul untuk duduk sejenak, merenung sejenak, berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Lalu kita persembahkan hari itu kepada Tuhan. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara terkasih, dari pengalaman-pengalaman itulah ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan, ada yang meneguhkan, ada yang menguatkan. Dan dengan demikian dari sanalah kita mendapatkan kekuatan untuk boleh menikmati istirahat pada malam itu. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sehingga pengalaman kekecewaan apapun yang kita alami dalam kehidupan dunia ini, menurut pandangan kita dan menurut pandangan dunia, kalau kita tetap membawa di dalam kasih Tuhan dan kita datang kepadanya, diteguhkan oleh sabda Tuhan, dikuatkan oleh tubuh dan darahnya sendiri, maka saya yakin kita akan sungguh semakin menemukan kekuatan. Dan seperti murid Emmaus kembali ke Yerusalem untuk mewartakan bahwa memang Yesus sudah bangkit. Bagaimana dengan pengalaman kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Seringkali kita seperti murid Emmaus, kita berjalan bersama Yesus tetapi tidak mengenal Yesus. Kita kecewa, kita putus asa dan merasa Tuhan diam. Padahal Tuhan tidak pernah diam. Dia tidak pernah menghentikan nafas yang Ia anugerahkan sejauh kita masih sadari hal itu. Ia hadir dalam sabda yang kita dengarkan. Ia hadir dalam ekaristi yang kita terima, kita rayakan. Ia hadir dalam perjalanan hidup kita kapan dan di mana saja. Bahkan di saat kita merasa paling jauh daripadanya. Masalahnya bukan Tuhan yang tidak hadir, tetapi hati kita lah yang tidak terbuka untuk menyadari kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetap menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dengan selalu berusaha untuk datang kepadanya, mendengarkan sabdanya, membaca dan mencoba menghidupi dalam seluruh kehidupan. Terlebih pada saat-saat tertentu, sejauh itu memungkinkan bagi kita, terlebih pada hari Minggu, kita datang di hadapannya untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Mudah-mudahan dengan duduk bersama, makan roti tubuhnya sendiri, kita sungguh semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan itulah ciri khas kita sebagai murid-murid Kristus. Walaupun kita mengalami kecewaan, tetap teguh dan kuat, sabar dan penuh kesetiaan perjuangkan hidup kita dengan baik dan benar,
maka kita akan tetap merasakan kehadirannya dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat dengan iman teguh akan Tuhan yang sudah bangkit, namun tetap hidup di tengah-tengah kita. Marilah kita bersama dengan Dia menempuh jalan menghadap Bapa dengan segala kecemasan dan harapan kita, serta berseru kepadanya, tinggallah bersama kami ya Tuhan, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, ingatlah akan kami bila kami bimbang, goncang dan putus asa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, sudilah menjaga mereka yang kami cintai, serta mereka yang masih mengalami kesulitan untuk menemukan Dikau. Tuntunlah mereka dan kami sendiri ke tempat kami dapat bertemu dengan Dikau. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka menerangkan sabda-Mu bagi kami, sehingga hati kami pun dikobarkan dan hidup kami menjadi bermakna. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, bagi kami semua yang berkumpul di sini, kami mohon, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami memecahkan roti bersama Engkau, serta membagi-bagi bersama, kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah dan sakit. Karena dengan kebangkitan-Mu, mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau berkati seluruh sarana pengobatan baginya. Namanya Pantoni yang akan berencana pergi berobat, Christian Tamrin, Audrey, Tinus Tato, dan seluruh umat-Mu yang mungkin merasakan sakit penyakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Semoga dengan kebangkitan-Mu tetap meneguhkan mereka untuk beroleh kembali kesehatan lahir dan batin, dan dengan demikian semakin berserah kepadamu untuk mengakui kuasa kasih pendampingan dalam seluruh kehidupan mereka lewat orang-orang yang senantiasa memperhatikannya. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Senada Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami umat-Mu ini,
Semoga kami semua ikut merasakan kegembiraan-Mu dan diperkuat oleh kehadiran-Mu. Terimalah kami juga di sepanjang jalan hidup kami, dan tinggallah bersama kami sampai matahari terbenam hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, kami hadirlah di tengah-tengah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan putramu ini. Semoga kami berhimpun sebagai putra-putrimu yang kau perkenankan untuk menerima damai sejahtera putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia telah wafat
Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, dia hidup untuk selama-lamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuasaan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mencah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Teguhkanlah kami anak-anak-Mu dalam hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dengan satuan sedang kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghargai
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
dagingku dan minum darahku, kan tinggal padaku dan aku padanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, kan jadi hambaku, anakku Tuhannya. Yang makan dagingku dan minum darahku, kan mengasihiku serta sesamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, bahagia hidupnya selama-lamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, kan tinggal padaku dan aku padanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, kan jadi hambaku dan aku Tuhannya. Yang makan dagingku dan minum darahku, kan mengasihiku serta sesamanya. Yang makan dagingku dan minum darahku, bahagia hidupnya selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putra-Mu, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran putra-Mu, sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan berita paroki. Berita paroki hari Minggu Paskah ketiga 18 sampai 19 April 2026. Perayaan liturgi satu pekan 13 sampai 18 April 2026. Pesta Santo Markus Penginjil tanggal 25 April 2026. Kursus persiapan pernikahan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Total kolekta gereja Rp20.467.000. Transfer masuk ke rekening gereja tanggal 1 sampai 5 April Rp2.761.741. Total kolekta pembayaran gereja Rp11.810.200. Misa Requiem. Total kolekta Misa Requiem pekan ini Rp700.018.
Rp718.000. APP Wilayah dan Rukun 2026. Dari Rukun Stella Maris Rp825.000. Rukun Santo Agustinus Rp600.000. Wilayah 4 Rp700.000. Informasi tambahan, informasi kategorial. Pertama, undangan Katolik Youth Revival, kursus evangelisasi pribadi Angkatan 3 dan umum, Angkatan 2 dan OMK. Rekoleksi dengan tema Kepemimpinan ala Dominikan bersama Pastor Andreas Kurniawan OP, Selasa tanggal 28 April di Paroki Andalas. Perayaan Ekaristi dan Kebangunan Rohani Katolik bersama Pukat Kams akan diadakan pada hari Jumat 8 Mei 2026 bertempat di Hotel Claro, Makassar. Misa Kudus berbahasa Mandarin dibawakan oleh Romo Yohanes Kusno Bintoro CM. Akan diadakan pada Minggu 26 April 2026 jam 11 siang bertempat di Gereja Kristus Raja Andalas. Kedua, informasi pencarian dana. Dari Panitia Jambore Remaja Misioner Kepan Makassar mengadakan penggalangan dana di Paroki Santo Fransiskus Asisi Panakukang. Yang kedua, PPA saat ini sedang menjual sate babi dan minuman untuk penggalangan dana untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan seluruh umat demi kelancaran kegiatan kami. Terima kasih. Demikian terima kasih atas perhatian kita semua. Demi beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas perhatian kita tentunya, dan mohon perhatian untuk beberapa penyampaian pada kesempatan ini. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang baik dibuat oleh orang-orang muda kita nanti, anak sekolah minggu kita dan seterusnya, juga senantiasa diingatkan untuk selalu waspada dalam menghadap seluruh situasi yang tentu bagi kita menjadi sesuatu yang harus kita upayakan semakin lebih baik lagi di masa akan datang. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, kita semua yang hadir, kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh persiapan dan partisipasi kita dalam mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.